Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim Wong dalam acara Bisaan Bilik Santai Sehat. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat saya yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia petukangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Keri. Selamat datang di Rumah Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ini dari Lampung Timur atau dari Bandar Lampung? Dari Lampung Timur asal usulnya. Oh, dari Lampung Timur. Mas Keri, ini saya panggil namanya Riri Rahmadi ya, Iya. Tapi dipanggil Mas Keri ya. Mas Keri. Iya, Mas Keri, yang mau saya tanyakan itu untuk teman-teman itu mungkin Mas Keri bisa menceritakan asal Mas Keri dan asal permulaan perjalanan hidup lah gitu. Oh iya, Pak. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lili Rohamadi, asal usul dari Purbolinggo, Lampung Timur. Ya. Saya dulunya nggak ada sebenarnya cita-cita menjadi tukang, Pak. Saya inginnya menjadi pedagang. Cuman saat itu keadaan semakin sulit. Ya. Saya kan orang nggak punya, cuman petani biasa. Cuman lahan juga sempit. Jadi begitu saya sekolah cuman sampai SMP itu, sebenarnya tadinya mau sekolah di Gajah Mada, udah pendaftaran udah ini, cuman saya diajak merantau sama paman saya yang namanya Pak Iskandar. Pak Iskandar itu asal usulnya dari Jawa Timur asli, dari Banyuwangi. Tahun berapa itu, Mas? Itu kisaran tahun 95. Tahun 95. Oke, Iya. oke. Saya diajak merantau, zaman dulu itu saya merantau di ini Lampung Selatan. Itu umur berapa, Mas Keri? Masih kisaran umur 16 tahun. Oh, 16 tahun ya. Iya. 16 tahun udah merantau ke Udah merantau ya karena ekonomi itu, Pak. ekonomi. Iya. Oke. Terus Kebetulan saya diajak merantau sama paman saya sekaligus sebagai guru besar saya. Orang dari Banyuwangi. merantau Ke Lampung Selatan. ke Lampung Selatan. Daerah Ketibung. Nah, di sana bekerja sebagai apa? Saya cuman ini suruh ngawasin material, Oh, ngawasin material. terus ya belanja semen, besi. Saya lihat terus ini terinspirasi kayaknya asik bener jadi tukang gitu. Oh, gitu ya. Akhirnya saya nggak mau lagi belanja, saya mau nukang. Oh, mulai pertama kali nukang di mana, Mas? Saya mulai nukang pertama kali di ini. Kalau zaman dulu PT Asenda Bangun Persada, sekarang sudah menjadi perumahan Citra Garden. Oh, Citra Garden. Iya. Itu tahun berapa? Itu tahun 96 mulai menjadi tukang. 96, 97 sampai krisis moneter itu gonjang-ganjing kehidupan biasa lah. Ya. Itu sempat berhenti jadi tukang. Karena paman saya itu kan ini alih profesi, dia malah ngajak saya sebagai bandar ini ekstasi ganja itu. Oh, gitu. Jadi ikut menjadi bandar ganja juga? Iya, Pak. Oh, gitu. Nah, ini Mas bicara tukang ini. Selama ini sudah berapa tahun ya? Jadi yang ngajarin pertama kali jadi tukang siapa? Ya paman saya itu Pak Iskandar. Jadi kenek dulu atau jadi tukang? Kenek dulu Pak saya, ngaduk ya biasa. Selain di Lampung pernah kerja di mana, Mas Keri? Ya setelah gonjang-ganjing itu saya ngikut kabur ke Jakarta, Pak. Oh, gitu. Iya. Saya ke Jakarta itu nyampe Terminal Kalideres itu jam 9 malam. Ya. Sendiri. Nggak ada tujuan itu, Pak.
Oh iya, nggak ada tujuan. Terus disamperin sama preman-preman terminal itu mau kemana, saya nggak tahu mau kemana arahnya ini. Terus suruh tidur di terminal itu. Setelah bangun tidur saya mikir mau kemana arah ini. Akhirnya saya naik mobil bis ke arah terminal Kampung Rambutan. Di situ masih bingung lagi mau kemana. Akhirnya ada orang ngajak saya itu ke ini, Kelapa Gading. Masih di daerah Jakarta? Masih. Nanti tidurnya di ini, di mes saja mas, ikut saya. Akhirnya saya ikutin. Di Kelapa Gading itu saya tadinya nggak bisa masuk karena saya ngomongnya dari Lampung. Oh, kenapa? Susah zaman dulu Pak kalau dari Lampung mau ikut takut kerja. ya? Iya. Oh gitu, oke. Terus akhirnya kawan saya ngomong, kamu pindah sana, jangan ngomong dari Lampung, ngomong dari Semarang, Purwodadi. Oh gitu, oke. Akhirnya saya suruh kerja. Tahun berapa itu? 98. Oh 98. Habis di Kelapa Gading kisaran sebulanan lah. Lah saya terus udah megang duit, saya jalan-jalan. Lah ketemulah sama orang Tionghoa di terminal itu. Suruh benerin rukonya. Saya ngomong aja saya tukang gitu aja. Padahal belum pernah jadi tukang. Belum, ya? Oh, belum. Iya. Oke. Di situ terus diajak ke lokasi Pak ya. Iya. Diajak ke lokasi itu dilihat ruko 3 lantai itu, saya suruh ini meropel. Oh propel, oke. Saya sempat terlintas, meropel itu gimana? Iya. Akhirnya saya sanggupin Pak. Iya. Saya sanggupin. Okay. Nah saya malam itu keluar ke kontrakan itu nyari tukang propel. Oke. Akhirnya dapat, besok paginya tak ajak berangkat propel itu. Jadi saya cuma nebeng itu Pak. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah lama-lama. Nah berapa lama tinggal di Jakarta Mas? Tukang di Jakarta, nukang itu berapa lama? Saya nukang 99 di Jakarta sampai tahun 2001. Terus masuk ke ini Taman Anggrek. Oh, Taman Anggrek. Taman Anggrek terus Plaza Semanggi itu. Kalau di Taman Anggrek sama Plaza Semanggi itu kerjanya siang malam itu Pak. Jadi dari jam 8 sampai subuh. Oh gitu. Lah di situ saya alhamdulillah dapat putaran. Dipercaya suruh ngawasin pekerjaan di Taman Anggrek sama di Plaza Semanggi. Bagian pemasangan keramik. Oh gitu. Iya. Waktu itu pemasangan keramik itu per meter masih 15.000 per meternya. Jadi saya ngelembur Pak siang malam. Membawahi tukang atau kerja sendiri itu waktu itu? Bareng-bareng itu Pak. Oh sama-sama. Oke. Kawan saya itu dari Pati, Semarang, Purwodadi. Jadi satu. Setelah itu tahun 2002 saya udah garap ruko 5 lantai. 25 pintu. Di Jakarta? Di Jakarta itu. Ya masih kisaran di Kalideres. Terus di daerah Kelapa Gading. Setelah itu Cina yang ketemu di awal itu suruh ini ngerehab ruko. Oh, kerja lagi, ya, ngasih kerjaan lagi. Dia bangun jual itu ya. Semenjak itu saya bisa ini membawai tukang berapa puluh, ada 50-an lah. Oh waktu itu ya. Oke. Saya belum mau pulang ke Lampung kalau belum bawa duit. Oh gitu ya. Iya. Itu belum menikah ya waktu? Belum menikah. Oke. Terus sampai tahun 2004 bulan 4 saya pulang nikah.
Nikahnya di mana? Di Lampung. Di Lampung. Oh. Memang pacar lama atau memang gimana itu? Enggak, saya enggak pacaran, Pak. Oh, ketemu langsung nikah. Ketemu langsung nikah. Oh, jadi 2004 pulang ke Lampung. Nikah, tidak merantau lagi. masih merantau, Pak. Merantau. Balik lagi ke Jakarta. Oh, gitu. Di perumahan Citraland. Ya bangun jual ikut orang Tionghoa itu. Oh, sampai berapa lama? Sampai tahun berapa itu, Mas Keli? Saya terakhir di Jakarta itu tahun 2011 akhir. Oh, 2011 akhir ya? Iya. Baru pulang ke Lampung lagi ya? Baru pulang ke Lampung, udah lama gak ke Jakarta, terus main di pemerintah Lampung Timur, Pak. Oh, main di pemerintah Lampung Timur. Main di pemerintah Lampung Timur, ya paket-paket 1M, 2M itu. Tapi kalau di Lampung Timur itu susahnya kontraktornya itu ngawur, Pak. Oh gitu? Iya. Kenapa itu? Jarang terus totalan dibayar itu jarang, Pak. Oh, pasti gitu? Nyangkut dia. Oh, pasti nyangkut. Nyangkut. Tapi itu dulu. Dulu. Oh, sekarang enggak ya? Kalau sekarang insya Allah. Oke, teman-teman sehat, ini perjalanan Mas Keli ini sangat luar biasa. Jadi saya mungkin akan tanya, ini kan pasti di Mas Keli, di pekerjaan itu kan pasti banyak cobaannya kan, iya, gitu banyak, loh. Pak. Dan halangannya itu banyak. Selama ini pernah nggak dibayar gitu sama sekali sama yang minta dibangun gitu? Pernah nggak? Iya pernah, Pak. Pernah ya? Ya termasuk kalau dulu sering kalau nggak dibayar kerja borongan 100 juta, paling dibayar 75, yang 25 nyangkut. Nah itu cara mengatasinya gimana itu? Kan Mas Keli kan membawahi tukang-tukang itu. Nah itu gimana itu? Ya paling cariin kerjaan lagi tuh, Pak. Buat gitu? nutup itu. Oh gitu ya. Iya. Oke, Mas Keli, kalau ini itu gedung-gedung pemerintah banyak yang nyangkut kok, yang besar-besar kan. Nah kalau yang rumah pribadi nih Mas Keli gimana? Banyak juga nggak yang nyangkut gitu? Kalau rumah pribadi jarang, Pak, nyangkut. Oh jarang nyangkut ya? Jarang. Kalau nyangkut juga nggak banyak. Nggak banyak. Kalau sekarang Mas Keli membawahi berapa tukang? Berapa tukang yang bisa Mas Keli bawahi gitu sampai saat ini, yang bisa Mas Keli kelola itu berapa tukang? Ya kalau sekarang ini di Lampung aja ada 200-an tukang yang di bawah saya. Tapi suatu saat ada kerjaan yang gede itu, saya panggil tukang dari Jawa. Oh bisa ya? Bisa dari Pacitan, dari Semarang, Purwodadi, bisa saya panggil ke sini. Gitu ya. Waktu pekerjaan di kantor Bupati Mesuji itu orang Jawa semua itu, Pak, saya bawa. Oh gitu. Itu berapa? Banyak? Itu 200 tukang yang di kantor Bupati, 100 tukang buat di kantor DPRD-nya. Jadi Mas Keli ini sudah berapa tahun menekuni dunia pertukangan ini, Mas? Ya dari tahun 99 sampai saat ini. Tahun 99 sampai saat ini ya, udah lama juga ya. Udah nukang lah, bukan kena lagi. Oh, kena lagi. Mas Keli, kan Mas Keli membawahi banyak tukang. Tidak semua tukang itu kan yang punya komitmen. Kadang-kadang banyak juga yang nakal. Nah, gimana cara memilih tukang yang tidak nakal? Mas Keli itu menyeleksinya bagaimana? Itu dari nol bener itu, Pak, kalau nyeleksi tukang itu. Oh, dari nol. Ya? Dari nol bener. Kita harus udah kenal lama, terus dikasih kepercayaan sedikit, kerjaan kecil, terus ke kerjaan gede. Oke, teman-teman sehat, mungkin ada teman-teman yang ingin membangun rumah, yang pasti sangat sulit untuk mencari tukang yang sangat dipercaya. Kita juga menyiapkan tenaga kontraktor, tapi kan tidak semudah itu. Ada juga teman-teman yang memilih tukang sendiri. Nah,
Mungkin Mas Keri ini kiat-kiat memilih tukang sendiri bagi yang yang awam gitu Mas Keri. Gimana cara menentukan memilih supaya nggak ketipu gitu? Gimana Mas Keri? Ya cara kita menentukan siapa yang ngerjain ini, jangan dikasih kepercayaan sepenuhnya. Oh gitu. Iya. Kalau baru kenal ini Pak. Baru kenal ya? Ya baru kenal jangan dikasih kepercayaan sepenuhnya. Terus bertahap kita itu mau ngasih duit, ngasih kaspon itu bertahap, nggak bisa. Kalau sekarang Mas Keri sudah banyak ya menangani pekerjaan ya, proyek ya, banyak ya? Alhamdulillah. Kalau tahun ini kayaknya ada kalau 25 paket yang saya pegang. 25 paket ya? Iya. Wah luar biasa. Berapa itu nilainya? Ya kisaran 20 sampai 30 M. Waduh luar biasa. Itu keuntungannya berapa Mas? Kira-kira yang bisa selain untuk kita mengambil jasa tukang itu berapa persen dari nilai ya? Ya tergantung lihat ini. Apa pekerjaannya itu kayak apa? Kadang nyampe 16%, ada yang 10%. Dari pagu bangunan ya? Dari pagu itu. Ya. Pernah nggak Mas mengalami kerugian untuk mengambil borongan bangunan gitu? Iya pernah juga ya? itu mengalami kerugian. Yang terpahit di mana nih pengalaman Mas? Tolong diceritakan itu pengalaman teman-teman mungkin yang tukang gitu. Pengalaman terpahit ya di ini kantor Bupati Mesuji itu. Oh gitu. Iya. Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya kerjaan itu selesai cuma 75%. Itu kerjaan saya yang saya selesai. Iya. Kekurangannya kan itu listrik. Iya. Itu di luar tanggung jawab saya itu Pak. Iya. Kalau listrik terus di aluminium kurang, plafon kurang itu di luar tanggung jawab saya. Waktu itu tahun 2016 di kantor Bupati Mesuji. Tukang yang nggak kebayar itu kisaran 350-an juta. 350 juta yang nggak kebayar tukang? Nggak kebayar. Oh iya. Saya dengar itu ada berita duka juga ya, saya dengar ya, pernah dengar. Iya, ya? paman saya itu sampai meninggal dunia. Paman sampai meninggal dunia itu ya? Karena nggak terbayarkan tukang itu ya? Iya. Oh iya, itu kok bisa begitu itu gimana Mas Keri? Ini apa? Keuangannya itu nggak lancar Pak. Di sana itu mau makan aja susah. Oh gitu? Iya. Tukang gonta-ganti tukang. Tukang itu nggak betah di sana itu Pak. Karena tempatnya yang rawan dari hal-hal yang gaib lah. Oh gitu. Mas Keri, dalam kita melakukan pekerjaan nih Mas Keri ini membangun sebuah gedung. Iya. Apa sih masalah tersulit bagi seorang kepala tukang kayak Mas Keri ini apa? Masalah tersulit itu di mana gitu? Kalau masalah tersulit ya kalau gedung itu cuman kendalanya di ini aja, di material. Oh di material. Iya. Kalau material lancar, insya Allah ya pekerjaan tetap lancar. Gitu ya. Kalau tukang-tukang udah ahlinya masing-masing, Pak. Kalau tukang saya kan bagiannya masing-masing, nggak tukang bata nyambil masang keramik itu enggak kalau saya. Oh iya. Kalau saya kan tukang bata khusus tukang bata. Iya. Tukang keramik khusus tukang keramik gitu. Sekarang Mas Keri sudah tinggal di Bandar Lampung juga ya saya dengar. Alhamdulillah saya tinggal di Bandar Lampung ikut rumah Sehan. Alhamdulillah ya. Iya. Mas Keri ini mungkin teman-teman kita akan menanyakan sekarang ini kan harga itu sangat berubah. Ini teman-teman saya tanya, jadi Mas Keri kan sekarang ini harga itu berubah itu cepat banget. Iya benar. Gitu. Jadi 2 kali lipat kadang berubah begitu. Iya. Nah mungkin teman-teman yang ingin membangun rumah itu kadang-kadang kan punya anggaran sehingga 200 juta atau setiap bangun tidak jadi apa-apa. Iya. Nah apa saran Mas Keri ini untuk teman-teman yang mempunyai dana terbatas itu apa gitu? Ya kalau kita punya dana terbatas
Kita mainnya ini aja. Nyicil. Oh, nyicil. Hitungan bata merah. Gitu ya. Berapa nanti plesteran selanjutnya. Untuk konsumen nih, lebih baik langsung ke tukang atau memakai jasa kontraktor seperti rumah sehat, itu saran Mas Keri sebagai kepala tukang gimana? Bagusnya gimana? Ya kalau itu lebih aman diserahin ke jasa kontraktor itu, Pak. Lebih aman. Gitu ya, Iya. yang profesional Yang ya Mas? profesional. Jadi tukang juga nyaman gitu ya? Tukang nyaman. Gitu ya, jadi dana juga bisa bertahap Iya, ya. Pak. Oke teman-teman, ini Mas Keri ini perjalanan hidupnya sangat luar biasa, tapi beliau kini sudah ya alhamdulillah sudah berhasil lah dengan membawa banyak tukang gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin memakai jasa tukang ya harus berhati-hatilah, karena memang tukang ini ya kepala tukang aja bisa merugi gitu, apalagi Iya. apalagi orang yang biasa gitu Iya. ya. Nah ini Mas Keri, saya itu banyak dulu ya kejadian-kejadian itu bahwa sebuah rumah itu bisa dibuat tidak nyaman oleh tukang. Seandainya tukang itu tidak dibayar tuh kadang-kadang gitu. Nah itu bisa dibuat tidak nyaman oleh tukang. Apakah memang bisa itu Mas? Gimana itu? Ya sebenarnya itu ya bisa juga Pak dibuat tidak nyaman. Oh gimana caranya itu Mas? Kalau menurut saya itu. Ya kadang kalau tuan rumah itu duitnya sulit, tukang itu bisa iseng. Ya gimana iseng? Kadang di atap itu dikasih tulang pukang. Tulang pukang. Tulang pukang. Kalau bukan tulang pukang, tanah kuburan. Itu supaya apa itu? Biar panas rumah itu. Oh gitu. Iya. Itu ada pengaruhnya. Banyak. Oh banyak pengaruhnya. Pernah ada yang melakukan itu? Kalau saya pribadi, alhamdulillah belum pernah. Tapi ada teman yang melakukan. Ada banyak Pak yang mainnya itu. Banyak ya. Banyak. Oh sekarang Mas Keri sudah punya omset miliaran ini kan, ini sangat luar biasa ini. Iya. Kontraktornya pun sampai kalah. Ya mungkin ya. Semoga nih kita Mas Keri ini. Oh ya teman-teman, saya beritahu, jadi Mas Keri ini sudah puluhan tahun juga bergabung di Rumah Sehan ya, salah satu kita semenjak dengan bergabung Rumah Sehan kita ini sudah menjadi tim yang solid. Tapi saya tidak membatasi untuk Mas Keri kerja di luar Rumah Sehan. Tapi ini sudah lama bergabung di Rumah Sehan. Nah Mas Keri mungkin untuk saran-saran bagi teman-teman kontraktor, teman-teman tukang atau konsumen yang mau membangun rumah itu, mungkin Mas Keri bisa sampaikan saran-sarannya yang baik gimana gitu. Ya kalau saran saya kalau mau bangun rumah itu harus hatinya itu legowo Pak. Hatinya harus legowo Harus ya. legowo. Ditentuin hari baiknya kapan. Kalau orang Jawa itu kan mainnya dini. Kalau mau mondasi rumah itu kalau orang Jawa ngambilnya di hari Kamis Legi. Supaya apa itu? Kalau hitungan Jawa itu kan ini Pak. Widi dadi loro pati. Apa itu? itu hitungan Jawa itu Pak. Kalau Kamis Legi itu kelahiran saya tuh Mas. Iya Kamis Legi ya. Iya. Kalau Kamis Legi itu kan jumlahnya 13. Oh gitu. Kamis Legi 13 di ujungnya pasti Widi itu awal mula. Oh awal mula. Awal mula kita harus bangun. Ya, Jadi tapi Mas Keri masih pakai hitungan itu juga masih, ya? Pak. Oh masih ya? Masih dari dulu sampai sekarang masih. Dari dulu sampai sekarang masih ya? Oh gitu ya. Itu siapa yang ngajarin itu Mas? Yaitu paman saya itu Pak Iskandar dari Jawa Timur itu, dari Banyuwangi. Oh gitu. Sampai saat ini masih hubungan baik. Beliau di Banyuwangi. Oh di Banyuwangi. Iya. Jadi rumah yang bagus itu dibangun pada hari apa? Kalau menurut saya Ya. Kamis Legi. Menurut Mas Keri Kamis Legi. Iya. Oh ya. Nih teman-teman ini saran ya. Ini bukan sirik atau apa, ini hanya saran masukan dari Mas Keri bahwa kalau dia punya pandangan gitu bahwa
membangun rumah itu yang baik di Kemis lagi. Supaya apa itu Mas? Adem, Pak. Adem ya? Iya, nggak panas enggak. Oh nggak panas ya. Kalau rumah bagusnya ngadep kemana itu? Ke menurut Mas Giri? Ke ini, ke timur. Oh ngadepnya ke timur. Kalau nggak ke timur ke barat. Oh, bukan karena Mas Giri dari Lampung Timur gitu, bukan? Bukan. Bagusnya ngadep ke timur. Bagusnya ngadep ke timur. Iya. Oh iya. Iya Mas Giri, mungkin ya itu hal-hal yang banyak tidak diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi memang saya sih 50-50 meyakini bahwa hal itu bisa membawa ketentraman rumah tangga juga. Kadang-kadang memang zaman sekarang ini pengen punya rumah bagus, tapi banyak juga yang menyiksa tukang kan gitu Mas ya. Benar. Banyak juga yang tidak membayar tukang, padahal itu membuat suasana jadi panas. Ditinggalin nggak adem gitu. Pengen rumah bagus tapi nggak mau mengeluarkan uang yang banyak. Nah mungkin banyak juga ya tukang-tukang yang kecewa begitu ya Mas ya. Banyak. Banyak ya. Iya banyak. Padahal jasa tukang itu nggak seberapa hasilnya Pak dibandingkan harga material itu. Tapi kadang nggak tahu ya, orang jasa tukang aja nggak dibayar. Oh gitu ya. Itu rata-rata ya? Iya. Padahal itu kan mau ditempatin seumur hidup namanya rumah. Itu ya. Oh sekarang berarti lebih nyaman bergabung dengan kontraktor ya Mas ya? Lebih nyaman bergabung dengan kontraktor. Sama kontraktor udah ada penanggung jawabnya. Jadi kita kerjanya itu nyaman Pak. Oh kerjanya nyaman ya? Selama ini gedung yang dibangun Mas Giri berapa lantai paling tinggi? Paling tinggi ya ada yang 27 lantai kemarin. Kalau di Unila itu biasanya cuma 3 lantai, 4 lantai udah. Oh gitu ya. Kalau di luar kota sini ya ada yang 26, ada yang 29. Kan suka duka kita sebagai tenaga lapangan ini kan sulit diprediksi ya. Umur pun semakin tua, tenaga pun semakin berkurang kan kita. Nah, Mas Giri, kita ini kan kadang-kadang mungkin Mas Giri kan susah harus punya kaki tangan ya, kepercayaan kan nggak mungkin gitu. Nah sekarang sudah gimana? Sudah ada yang bisa diteruskan atau enggak itu gimana? Ya banyak sih Pak yang bisa nerusin. Gitu ya. Kepala tukang yang bertanggung jawab. Selain nukang ini ada usaha lain nggak Mas Giri ini? Selain nukang saya kalau di kampung itu ya sibuk di ini. Ikan sama mebel. Oh ikan sama mebel. Alhamdulillah luar biasa nih Mas Giri. Anaknya berapa Mas? Anak saya 2. Anak 2. Istri 1. Istri masih 1. Oh masih 1. Mau nambah berarti. Ini anak yang tua umur berapa Mas Giri? Umur 17 tahun. 17 tahun. Oh belum kuliah ya? Belum, masih kelas 3 SMA. Oh tahun depan mungkin kuliah ya? Insya Allah. Oh yang kecil Mas? Masih kelas 3 SD. Sekarang Mas Giri mungkin sudah kehidupannya sudah lebih baik sekarang ya. Ya alhamdulillah. Apa ini harapan dan cita-cita Mas Giri ke depan tuh yang diinginkan apa? Kalau cita-cita saya ke depannya itu cuman ya diterusin ke anak, ke kader-kader. Kalau saya udah fokus ibadah untuk ke depannya aja. Itu aja? Iya. Oh, ya. Di Bisaan ini saling curhat untuk memotivasi, memberikan inspirasi sama teman-teman semua. Semoga yang kita sampaikan ini ada manfaatnya Mas gitu. Amin. Oke teman-teman, ya kita akhiri dulu obrolan kita dengan Mas Giri yang sudah banyak memakan asam garam dalam dunia petukangan dan sampai saat ini beliau sudah nyaman dan akan pensiun. Tapi nggak pensiun dini nih Mas ya? Belum. Belum ya. Oke teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.